selanjutnya saya akan membahas studi kasus tentang pelanggaran hak cipta dalam desain. Kasus sengketa desain industri geprek Bensu versus IM geprek Bensu. Kronologinya adalah Ruben Onsu, ya itu geprek Bensu, dan Benny Sujono, IM geprek Bensu. Nah ini, Ruben Onsu mengajukan permohonan pendaftaran merek geprek Bensu pada tahun 2018. Namun, Benny Sujono telah lebih dulu mendaftarkan merek IM geprek Bensu pada tahun 2017. Pengadilan memutuskan bahwa Benny Sujono adalah pemilik sah merek tersebut dan permohonan Ruben Onsu ditolak. Pelajaran yang dapat diambil, pentingnya melakukan pengecekan dan pendaftaran merek sebelum digunakan secara komersial untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Oke, kasus kedua ada Tony versus Gunawan. Kronologinya, ya seperti ini ya, ada pihak yang terlibat, ada Tony, pemilik desain helm Bogo, dan Gunawan. Nah, kayak gimana nih? Tony memiliki hak desain industri untuk helm Bogo yang terdaftar pada tahun 2007. Gunawan dituduh memproduksi dan menjual helm dengan desain serupa tanpa izin. Pengadilan Negeri Bogor memutuskan bahwa Gunawan bersalah melanggar hak desain industri dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun. Pelajaran yang dapat diambil, pendaftaran desain industri memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penderuan atau penggunaan tanpa izin. Selanjutnya ada PT Batik Keris Indonesia versus Weni Sulistiowati Hartono. Nah, PT Batik Keris menggugat Weni atas desain tas yang dianggap meniru desain mereka. Namun, Weni telah mendaftarkan desain tasnya pada tahun 2012 dan memasarkan produknya. Mahkamah Agung menolak gugatan PT Batik Keris karena tidak dapat membuktikan klaimnya. Pelajaran yang dapat diambil, pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam sengketa. Selanjutnya ada PT Idea Field Indonesia versus Medians. Ya, ini pihak yang terlibat ada PT Idea Field Indonesia dan Medians. Kronologinya, PT Idea Field Indonesia menemukan bahwa Medians menggunakan desain grafis milik mereka tanpa izin di platform elens.com. Meskipun Medians mengklaim penggunaan tersebut untuk kepentingan pribadi, PT Idea Field Indonesia menuntut penghapusan desain tersebut dan kompensasi finansial, ya karena ada kerugian mungkin ya. Ya, pelajaran yang dapat diambil, penggunaan desain grafis tanpa izin meskipun untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan sengketa hukum. Selanjutnya ada kasus ya pembajakan desain grafis, yaitu kaos di Yogyakarta. Pihak yang terlibat beberapa desainer grafis independen di Jogja dan pihak-pihak yang membajak desain mereka. Kronologinya, beberapa desainer grafis di Jogja menemukan bahwa desain kaos mereka diproduksi dan dijual tanpa izin oleh pihak lain. Meskipun merasa dirugikan, banyak dari mereka tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum dan pertimbangan biayanya. Pelajaran dapat diambil, pentingnya pemahaman tentang hak cipta dan prosedur hukum bagi desainer untuk melindungi karya mereka. Selanjutnya ada diskusi tentang pentingnya etika dalam karya desain grafis. Bagaimana seorang desainer dapat menjunjung etika dalam karya mereka? Ya, untuk menghindari pelanggaran etika, desainer grafis harus menerapkan beberapa prinsip penting dalam pekerjaan mereka. Yang pertama, ada transparansi dan kejujuran. Jangan menggunakan karya orang lain tanpa izin atau klaim sebagai milik sendiri, dan jika menggunakan elemen eksternal, pastikan memiliki izin atau memberikan atribusi yang sesuai. Yang kedua, originalitas dan kreativitas. Buat karya yang unik dan tidak meniru desain yang sudah ada. Gunakan referensi hanya sebagai inspirasi, bukan untuk dijiplak. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum hak cipta. Gunakan font, gambar, dan aset lain yang memiliki lisensi resmi. Daftarkan hak cipta untuk desain yang ingin dilindungi. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Hindari desain yang bisa menyesatkan, menyinggung, atau memicu kontroversi negatif. Perhatikan dampak sosial dari karya desain yang dibuat. Yang kelima, profesionalisme dalam pekerjaan. Buat kontrak yang jelas dengan klien untuk menghindari konflik terkait hak cipta. Penuhi janji dan tenggat waktu dalam proyek desain. Nah, diskusinya nih, bagaimana masa depan etika dalam desain grafis? Di era digital dan kecerdasan buatan, ya, tantangan etika dalam desain grafis semakin kompleks. Beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi adalah, bagaimana cara mengatasi plagiarisme dalam desain di era digital yang penuh dengan referensi online? Yang kedua, apakah artificial intelligence akan meningkatkan atau justru mengancam etika dalam desain grafis? Yang ketiga, bagaimana seorang desainer bisa memastikan bahwa desain mereka tidak menyesatkan atau memberikan dampak negatif bagi masyarakat? Yang keempat, seberapa jauh tanggung jawab desainer dalam memastikan bahwa desain mereka tidak digunakan untuk tujuan yang tidak etis? Selanjutnya ada hak cipta versus inspirasi dalam desain. Dalam dunia desain grafis, garis antara inspirasi dan plagiarisme bisa sangat tipis. Inspirasi adalah bagian penting dari proses kreatif, tetapi desainer harus berhati-hati agar tidak menyalin karya orang lain secara langsung. Isu etikanya, banyak desainer mencari inspirasi dari karya lain, tetapi ada risiko bahwa karya tersebut terlalu mirip dengan aslinya. Beberapa klien mungkin meminta desainer untuk membuat sesuatu yang mirip dengan desain terkenal yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta. Dalam beberapa kasus, desain yang tampak serupa bisa terjadi secara tidak sengaja, tetapi tetap dapat menimbulkan masalah hukum dan etika.